Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial pengisian emis tanggap COVID. Sebagaimana surat edaran dari Kementerian Agama Pusat bahwa kita wajib mengisi untuk periksa kesiapan madrasah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi melalui emis tanggap COVID. Yang dimana untuk masuk ke dalam aplikasi ini kita menggunakan akun emis madrasah kita masing-masing. Dan untuk link ini ya bisa teman-teman ambil di deskripsi video ini jika belum punya. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun emis kita madrasah masing-masing. Kemudian klik login. Setelah login ya, di halaman pertama kita akan disajikan dengan 4 menu, 4 pertanyaan yang harus kita isi. Pertama, menu ketersediaan sanitasi. Pada menu ketersediaan sanitasi ini ada 3 pertanyaan dan sebelum kita mengisi ketiga ini, kita baca catatan terlebih dahulu. Jika kita memilih tersedia, maka kita wajib mengupload dokumen sebagai bukti bahwa di madrasah kita memang tersedia toilet atau kamar mandi bersih. Ya. Kalau tidak tersedia, ya, maka kita cukup mengisi pada tindak lanjut. Ya. Tindak lanjutnya apa? Jika tidak tersedia toilet atau kamar mandi bersih, maka tindak lanjutnya segera akan membangun toilet atau kamar mandi bersih. Nah, bisa mengisi seperti ini ya. Dan tidak perlu mengupload berkas jika kita memilih tidak tersedia. Tapi jika kita memilih tersedia, maka kita perlu mengupload berkas dokumen sebagai bukti bahwa memang di madrasah kita ada toilet atau kamar mandi bersih. Begitu juga di poin pertanyaan kedua ya, sarana cuci tangan. Jika ada maka difoto ya sarana cuci tangan itu. Tapi jika tidak ada maka kita isi akan segera membangun tempat sarana cuci tangan dengan air mengalir. Bisa seperti itu. Atau terserah bahasa teman-teman atau Bapak Ibu operator ya. Kemudian untuk disinfektan, jika kita sudah memiliki disinfektan, cairan pembersih itu ya, maka kita isi tersedia. Dan untuk uploadnya adalah cairan itu, artinya difoto, kemudian dibentuk dalam file PDF, kemudian diupload. Tapi jika tidak tersedia, maka Bapak Ibu bisa isikan di tindak lanjut akan segera membeli ya, atau memesan di toko terdekat atau apa. Terserah bahasa Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk ketersediaan fasilitas. Pada menu ketersediaan fasilitas di sini ada 3 pertanyaan juga, yaitu mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit dan lain-lain. Nah, di sini jika tersedia artinya kita mampu dari madrasah ke puskesmas itu dekat, artinya bisa dijangkau, kita bisa mengisi tersedia. Buktinya apa? Buktinya kita bisa membuat surat keterangan yang dimana itu bisa langsung ditandatangani oleh ketua puskesmasnya. Atau kita buat surat keterangan yang dimana surat itu ditandatangani oleh kepala madrasah dan puskesmas. Ya terserah Bapak Ibu untuk formatnya ya. Kemudian untuk kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas lungu ya. Nah, jika tidak ada siswa yang memiliki disabilitas maka kita isi tidak tersedia. Ya. Tindak lanjutnya apa? Ya akan menyediakan jika nantinya ada peserta didik yang memiliki disabilitas lungu. Kemudian untuk termogun ya, pengukur suhu tubuh. Nah, kita isi tersedia jika
di madrasah kita sudah membeli alat itu, dan jika ada maka kita upload foto alat itu atau termogun ke dalam file dalam bentuk PDF. Kemudian untuk tindak lanjut tidak usah karena kita mengisi tersedia. Kecuali kita tidak mengisi tersedia, maka kita isi tindak lanjutnya bisa langsung akan segera membeli alat termogun ya di toko terdekat atau apa. Tergantung bahasa Bapak Ibu. Kemudian untuk pemetaan warga, nah di sini yang banyak teman-teman tanyakan ya. Untuk data warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis komorbid atau penyakit penyerta yang tidak terkontrol. Nah, jika ada siswa kita, ya, siswa yang sudah lama atau siswa baru yang mendaftar di sekolah kita memiliki kondisi riwayat penyakit penyerta, maka bisa memilih tersedia. Kemudian di sini isi filenya apa? Surat keterangan dari dokter atau puskesmas, terserah Bapak Ibu. Artinya menyatakan bahwa ada data warga satuan pendidikan, bisa siswa atau guru yang memiliki penyakit penyerta. Untuk tindak lanjut dikosongi jika kita memilih tersedia. Pada poin kedua, data-data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi. Artinya dia tidak memiliki kendaraan pribadi. Nah, yang akhirnya siswa tersebut harus menaiki kendaraan umum yang tidak mungkin menerapkan jaga jarak. Nah, kita bisa isi tersedia jika madrasah memiliki transportasi untuk menjemput siswa ke rumah masing-masing dengan melakukan penerapan jaga jarak di kendaraan tersebut. Untuk beberapa siswa, misalnya satu bus untuk 5 siswa, dan setiap siswa ada di tempat duduk dengan jarak 1,5 atau 1 meter. Bisa isi tersedia dan kita bisa mengupload file tersebut. Kemudian jika tidak tersedia, madrasah tidak bisa menyediakan atau tidak tersedia, tindak lanjutnya seperti apa? Untuk solusinya seperti apa? Bisa kita isikan di sini. Misalnya, madrasah akan menyediakan transportasi penjemputan siswa ke rumah masing-masing dan menerapkan jaga jarak di dalam kendaraan tersebut. Bisa seperti itu. Kemudian untuk poin ketiga, data-data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, merah, dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Jika tersedia atau ada siswa, salah satu siswa atau guru yang memiliki riwayat perjalanan dari zona zona kuning, oranye, dan merah, maka kita isi tersedia dengan bukti jika sudah melakukan isolasi mandiri bisa menggunakan surat pernyataan dari kepala desa atau surat pernyataan dari orang tua siswa. Artinya ada surat keterangan bahwa yang menguatkan bahwa siswa tersebut yang sudah melakukan perjalanan di zona kuning dan merah sudah melakukan isolasi mandiri. Jika ada, tapi jika tidak tersedia maka Bapak Ibu bisa melakukan tindak lanjut di sini. Seperti di sini tidak ada sama sekali warga atau siswa ataupun guru yang melakukan perjalanan dari zona-zona yang mengkhawatirkan ya. Karena aksesnya ditutup karena kita berada di kepulauan yang tidak memungkinkan jika akses kapal laut itu ditutup. Kemudian untuk data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID yang belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Jika tersedia ya, maka kita upload surat
bukti dari kepala desa bahwa yang bersangkutan sudah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Jika tersedia, tapi jika tidak tersedia, maka kita isi tindak lanjutnya. Karena di sini juga tidak tersedia, artinya tidak ada yang positif, maka saya pilih tidak tersedia dengan tindak lanjut bahwa akan melarang siswa yang memiliki yang melakukan kontak dengan orang terkonfirmasi positif ataupun siswa tersebut melakukan perjalanan di daerah-daerah yang dinyatakan dalam posisi zona merah. Jadi siswa tersebut dilarang untuk masuk sekolah. Bisa seperti itu. Ya, terserah Bapak Ibu. Kemudian untuk kesepakatan, ya, untuk kesepakatan sekolah membuat kesepakatan, yaitu kesepakatan antara komite dengan kepala madrasah bahwa akan menerapkan protokol kesehatan di sekolah dalam melakukan persiapan pembelajaran tatap muka. Artinya bisa membuat banner, ya, di dalam perjanjian itu bahwa menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk ataupun apa ya. Kemudian untuk surat yang diupload, Bapak Ibu bisa akses di link admin Bawean karena kemarin kita memberikan contoh format yang sudah kita buat ya. Di sini untuk surat contoh ya. Contoh format surat perjanjian ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendownloadnya di sini pada link di bawah ya. Ini dapat di-download di sini. Kemudian tinggal Bapak Ibu rubah nama sekolahnya, nama kepala madrasah, dan nama komite madrasahnya. Kemudian Bapak Ibu bisa simpan setiap item pertanyaan di aplikasi ini. Ya. Untuk berhasil atau tidak, di sini ada keterangannya. Seperti contoh ini ya. Saya keluar dulu. Oke, di sini pada ketersediaan sanitasi ya, karena saya sudah melakukan upload file. Nah, di sini saya pilih tersedia dan saya upload filenya. Kemudian setelah sukses tersimpan, maka di sini ada keterangannya ya. File dalam bentuk PDF. Kemudian ini juga dalam bentuk PDF. Kemudian ini juga dalam bentuk PDF. Ya. Jadi kalau belum ada keterangan seperti ini, otomatis penyimpanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu belum sukses. Kalau sudah ada, maka otomatis sudah sukses. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.